Gak terasa ya, udah puasa hari ke-10. Kalian gimana puasanya? Masih lancar kan? Nah, sekarang kita bakal lanjutin episode tanding keyboard yang ketiga dengan tema ergo. Sebelumnya, terima kasih kepada Dareo, Eneka, serta Sades yang membuat konten ini bisa terlaksana. Buat yang belum submit, yuk buruan submit. Sayang banget kalau cuma nonton. Dan sebelum submit, pastiin foto dan spesifikasinya lengkap. Oke, langsung saja kita mulai acaranya. Keyboard pertama datang dari Randy Abimanyu dengan nama Simple Synthesis 60. Keyboard yang digunakan adalah Synthesis 60, Hot Swap Ergo Layout by Om Dayat. Alasan memilih keyboard ini karena ingin buat keyboard custom sendiri. Awalnya dari melihat keyboard-keyboard di grup IMKG, lalu pilihan tertuju pada Synthesis 60. Untuk plat menggunakan FR4. Aku sendiri belum mencoba menggunakan FR4 plat, jadi tidak bisa berkomentar banyak. Stabilizer yang digunakan adalah Cherry Clip-In. Awalnya dia ingin membeli Cherry Screw-In Stabilizer, namun pada waktu itu masih susah mencarinya. Stabilizernya ditune menggunakan Kratox 205 Grade 0 pada bagian stem dan housing, serta Permatex pada bagian wire. Saat tuning stabilizer, dia menemukan kesulitan, yaitu wire sudah diluruskan namun masih berasa ticking. Untuk switchnya, dia menggunakan 3 jenis switch yang berbeda, yaitu Gezu Boba LT 65 gram, Gezu Boba U40 62 gram, serta Automo Red. Semua switch sudah di loop menggunakan Kratox 205 Grade 0 dan 105. Alasan menggunakan switch yang berbeda karena keterbatasan budget yang dipunya. Jadi dia memutuskan menggunakan switch apa adanya saja. Namun agak bingung sih karena switch yang digunakan lumayan harganya. Keycaps yang digunakan adalah Yongkyu White on Black. Untuk sementara dia memakai keycaps ini karena sedang menabung untuk membeli keycaps yang lebih bagus seperti Domike atau Geek-Arc. Total biaya yang dikeluarkan untuk build keyboard ini sekitar 2,3 juta. Setup dan keyboardnya cocok banget dipadukan karena memberikan kesan minimalis dan elegan. Dengan mousepad bercorak garis-garis serta diberikan coil caber berwarna silver yang membuat setup ini semakin enak dipandang. Apalagi keyboard ini sudah dilengkapi RGB underglow, membuat keyboard ini jadi titik fokus dari setupnya. Oke, langsung saja kita dengarkan typing testnya. Keyboard kedua datang dari Akbar Maulana dengan nama Midori. Build keyboard ini terinspirasi dari Gundam SD RX Zero Maru. Berawal dari rasa penasaran apakah colorway Gundam bisa dimasukkan ke keyboard. Akhirnya terciptalah keyboard Ergo 40% dengan colorway hijau, kuning, putih, dan hitam. Karena Gundam SD desainnya chibi, sehingga mencari keyboard dengan layout yang mungil. Awalnya kepikiran untuk menggunakan macropad atau sejenis numpad. Namun sepertinya terlalu kecil. Teringat belum pernah punya Ergo 40%, akhirnya memutuskan untuk memilih PCB Pantone by Hypno. Lanjut ke pemilihan case. Terinspirasi dari warna Shell Zero Maru yang identik dengan warna hijau. Awalnya kesusahan mencari akrilik dengan base hijau Dove karena termasuk langka. Beruntung Woki Factory bersedia untuk share akrilik sheetnya. Untuk desain case bagian atas sebenarnya ingin diberikan tanduk namun terlalu makan tempat sehingga diganti dengan telinga serigala. Di bagian sisi kanan dan kiri pun diberikan aksen bulu serigala. Pencarian keycapsnya agak sulit karena tidak terlalu suka die sub, akhirnya mencari double shoot yang ready stock. Setelah mencari di Tokped dan kontak Yongkyu, ternyata double shoot untuk colorway hijau putih lumayan sulit. Akhirnya coba kepoin web ZF. Ternyata ada stok untuk JTK Zen.
karena belum pernah nyoba triple shoot, jadi langsung dibeli aja. Sekarang kita bahas switch-nya. Switch-nya menggunakan Gateron Yellow yang dimaksudkan sebagai aksen kuning sesuai Gundam Zero Maru, serta beberapa switch JWK Matcha pada bagian bawah dan text carrot pada escape. Untuk menambah typing feel dan sound, dia menambahkan silicone pad pada bagian bawah plat. Secara tampilan, keyboard ini cukup lucu dan menarik. Kalau aja warna setupnya mendukung, pasti akan lebih baik. Langsung aja kita dengarkan typing testnya. Keyboard terakhir datang dari Haya dengan nama Abuku Type Zero. Ini keyboard yang benar-benar dia build sendiri dari awal. Berawal dari ingin build keyboard mekanikal dengan budget yang minim, akhirnya membeli Vortex Vex 5 Pro. Namun seiring berjalannya waktu, dia menemukan kesulitan menggunakan keyboard dengan layout stagger. Akhirnya mencari info untuk mengatasi masalah tersebut dan menemukan beberapa layout yang cocok dengan kebutuhannya, yaitu layout ortolinear dengan ukuran 40% dan menemukan Alice layout yang dia sukai. Mulai tuh browsing harga dari keyboard yang diinginkan dan ternyata lumayan mahal. Akhirnya modal nekat dia memutuskan untuk build mechanical keyboard sendiri dengan ide membuat mash up antara layout 40% dan layout Alice. Selagi membuat mechanical keyboard, dia jadi belajar banyak hal seperti desain layout, 3D design, firmware building, soldering, dan lain-lain. Hingga jadilah keyboard Abuku Type Zero ini. Untuk switch-nya menggunakan Juice Yellow yang sudah di loop menggunakan Krytox 205 Grade 0. Dia tidak menggunakan stabilizer karena menurutnya mahal. Menggunakan keycaps dari Keycraft Hiragana yang cocok dipadukan dengan case akrilik berwarna hitam. Total build dari keyboard ini sekitar 650.000. Harga yang cukup murah untuk sebuah keyboard custom ya. Untuk koneksi dari keyboard ini menggunakan hand-wired. Niat banget sih karena kebanyakan orang sekarang pengennya build yang hot swap aja. Hasilnya sih jelas cakep karena colorway WOB atau BOW tidak pernah salah. Langsung saja kita dengarkan typing testnya. Nah, itu tadi keyboard yang tayang pada minggu ini. Kalau keyboard kalian belum tayang, jangan khawatir karena masih banyak episode-episode selanjutnya. Seperti biasa, aku Vainila, terima kasih.